Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini hadir dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segenap cinta yang kita bawa dan rindu yang kita tujukan semata-mata hanya untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua langkah-langkah kita, baik langkah kita yang ditujukan dengan niat yang banyak, dari urusan dunia sampai urusan akhirat kita, mudah-mudahan semua dibalas oleh Allah dengan pahalanya yang berlipat ganda. Baik dari yang dekat maupun yang jauh, semua dengan segenap hajatnya. Mudah-mudahan berkat keagungan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan semua dosa-dosa kita dan juga menghapus semua salah silap kita, dan insya Allah Allah mengangkat semua penyakit kita dan membersihkan seluruh noda-noda yang ada di dalam hati kita, menjadikan kita semua orang-orang yang kelak dekat bersanding dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Ghazali di dalam salah satu kitabnya, beliau mengatakan sesungguhnya keselamatan badan itu terletak pada sedikitnya makan. Orang makin sedikit makan makin selamat badan ya. Kalau makin dikit dia pilih makanan, makin selamat dia punya badan, jauh dari penyakit dan lain sebagainya. Adapun keselamatan ruh atau jiwa, maka terletak pada bagaimana kita meninggalkan dosa-dosa. Makin sedikit dosa kita, makin benar jiwa kita. Makin sedikit dosa kita, makin benar ruhnya kita. Adapun keselamatan agama, kata Imam Ghazali bilang, kalau yang kau tanya tentang bagaimana keselamatan agama, maka jawabannya keselamatan agama terletak pada bagaimana banyaknya bilangan jumlah salawatmu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin banyak bilangan salawat kita untuk Nabi, maka insya Allah makin pula selamat kita punya agama, makin selamat kita punya iman, makin selamat kita punya Islam, yang insya Allah harapannya dengan selamatnya agama Allah antarkan kita pada keselamatan di akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam suatu firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana ayat ini menjadi tamparan bagi kita semua, menjadi renungan bagi kita semua, dan menjadi keyakinan bagi kita semua bahwa sesungguhnya kita yang membaca ayat ini makin yakin bahwa kita yang betul mengaku cinta kepada Nabi, kita akan bersama dengan Nabi nanti. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Yawma nad'u kulla unas biimamihim. Ingatlah hari di mana semua orang nanti akan dipanggil oleh Allah,
akan dipanggil oleh Allah untuk apa? Untuk berkumpul dengan idola mereka, untuk berkumpul dengan pemimpin mereka, untuk berkumpul dengan orang-orang yang mereka jadikan sebagai panutan mereka. Maka ibu-ibu, jikalau ada di antara kita yang menjadikan idola kita adalah orang-orang dunia, maka ketahuilah di akhirat nanti Allah minta kita ingat bahwa kau nanti akan dipanggil. Untuk apa? Untuk kau berada di dalam barisan mereka semua. Tetapi jika yang kau jadikan idolamu, imammu, pemimpinmu adalah junjungan Nabi Muhammad, kekasih Allah Nabi Muhammad, pemimpin umat Nabi Muhammad, jika dia yang kau jadikan sebagai idola, maka kabar gembira untuk kalian semua bahwa kalian nanti akan dikumpulkan bersama dengan manusia yang kalian idolakan, manusia yang kalian jadikan panutan, manusia yang kalian jadikan sebagai pemimpin dalam hidup dan urusan akhirat kita. Maka ketahuilah bahwa Nabi akan menjadi orang yang akan Allah panggil seru nama kita di akhirat, namun kita hanya dikumpulkan dalam kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapa idola kita semua? Siapa pemimpin kita semua? Siapa imam kita semua? Kalau memang idola kita Rasulullah, kalau memang pemimpin kita Rasulullah, kalau memang panutan kita Rasulullah, maka bertingkah lakulah sebagaimana bertingkah lakunya para orang-orang yang mengidolakan idolanya. Bertingkah lakulah seperti tingkah laku orang-orang yang cinta kepada idolanya. Ibu, kalau kita lihat anak-anak muda sekarang yang cinta dengan idolanya, mereka menggila. Tidak bisa nama kekasihnya, nama idolanya disebut, kecuali mereka histeris, kecuali mereka bergejolak, kecuali mereka menangis, padahal yang mereka idolakan cuman orang dunia. Ibu-ibu yang di belakang panggung diminta untuk ketenangannya karena suaranya sampai keluar. Jadi mohon ketenangannya. Kalau kita lihat anak sekarang, idola sama idolanya, cinta sama yang diidolakannya, Masya Allah. Kalau cintanya sama grup band Korea, namanya baru disebut, nangis, histeris, dikasih apa itu kira-kira? Orang-orang yang mengidolakan para penyanyi-penyanyi di luar sana, penyanyinya baru megang mic, rame semuanya bergemuruh, rame semuanya histeris. Idolanya mau tampil, idolanya mau menyanyikan lagu-lagunya. Semua mereka bergejolak antusias, bahkan tanpa mereka sadari mereka rela menangis, mereka rela menghadapi semua tantangan. Subhanallah. Hari ini kita lihat, dan dari berbagai macam tempat-tempat maulid pun kita lihat, orang-orang yang memang di hatinya punya cinta kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang memang ternyata idolanya Nabi Muhammad. Kelihatan betul desak-desakan dijabanin, penuh-penuh dilewatin, semuanya berlomba-lomba mau hadir maulid Nabi, mau duduk dimanapun, baik di dalam, di jalan, di luar, mereka rela. Kenapa mereka mau melakukan itu semua? Mungkin yang mereka idolakan betul-betul mereka idolakan di dalam hati mereka. Mungkin Nabi Muhammad telah menjadi panutan mereka. Mungkin Nabi Muhammad sudah menjadi tujuan mereka. Mungkin
Nabi Muhammad sudah menjadi kekasih hati mereka. Ibu, yang pingsan, yang kehabisan nafas, kehausan, kegerahan, kalau ditanya untuk siapa mereka melakukan semua itu, jawabannya pasti satu, karena mau dapat berkah Nabi Muhammad. Ingat-ingat Bu, kabar gembira dari Nabi. Almar'u ma'aman ahab. Orang nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mereka cinta. Maka siapapun dari kita yang hari ini hadir, duduk di majelis maulid, merasakan dalam hatinya punya cinta kepada Nabi Muhammad, maka ketahuilah, esok di akhirat kau akan bersama dengan Nabi Muhammad. Besok di akhirat kau akan berada di bawah bendera Nabi Muhammad. Esok di akhirat kau akan berada di dalam barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, paling nikmat jika kau sudah punya cinta kepada Nabi Muhammad. Paling nikmat jika kau di hatimu sudah ada idola Nabi Muhammad. Teringat sebuah kisah A'rabi datang di saat Nabi sedang berkhutbah. A'rabi ini tiba-tiba mengangkat tangannya seraya ingin memotong khutbah Nabi. Tetapi Nabi memberikan isyarat, duduk, duduk. Setelah sholat, Nabi kemudian bertanya, siapa tadi yang nanya? Siapa tadi yang mau nanya? Silahkan bertanya. Mau nanya apa? Berdiri Arabi itu kemudian berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasul, hari kiamat itu kapan? Rasanya orang itu sudah tidak punya lagi pikiran tentang dunia, karena yang ditanya kiamat kapan. Kalau kita walaupun sudah diberitakan besok dunia hancur, barangkali kita masih asik menikmati dunia dan isinya. Mungkin jika kita diinformasikan bulan depan dunia hancur, belum tentu kita akan menjadi orang yang mati-matian mengejar taat di mata Allah dan Rasulnya. Tapi A'rabi ini bertanya justru tentang kapan kiamat, hari yang paling ditakutkan oleh semua umat. Nggak ada yang mau ketemu kiamat rasanya, nggak ada yang kepengen ngerasain kiamat rasanya. Tapi dia malah nanya, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat wahai Rasul? Maka Rasulullah menjawab, kamu nanyain kiamat, emang udah siap? Apa yang kau persiapkan untuk berjumpa dengan kiamat? Kiamat bukan untuk ditanya kapan. Kiamat itu untuk bagaimana kau siap berjumpa dengannya atau tidak. Kau punya bekal atau tidak. Kau sudah mempersiapkan dirimu atau tidak. Maka Nabi tanya, madza a'datta laha? Emang kamu punya persiapan apa ketemu kiamat? Ibu, tulus betul A'rabi ini. Tulus betul jawaban orang gunung ini. Apa jawabannya? Ma'adattu syai'an illa inni uhibbullaha wa uhibbu rasul. Saya enggak punya bekal Rasul, saya enggak punya persiapan Rasul. Saya cuma punya persiapan di hati saya, punya cinta untuk Allah dan Rasulullah. Bekal saya cuma cinta Allah, cinta Rasulullah. Maka seketika Nabi tersenyum lalu berkata, idzan anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu kamu nanti akan bersama dengan yang kau cinta. Kata Sayyidina Anas bilang, demi Allah, bertahun-tahun aku hidup bersama Rasulullah. Untayan-untayan hadis telah diucap oleh Rasulullah, Al-Quran telah dibaca oleh Rasulullah,
tapi aku enggak pernah gembira segembira aku mendengar hadisnya Rasulullah bahwa orang nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Masya Allah. Kalau kita punya cinta sama Nabi, kita boleh percaya diri kalau nanti kita bakal sama Nabi. Kalau memang yang hadir di sini merasa di hatinya punya cinta kepada Nabi, boleh percaya diri. Insya Allah besok kita bakal deket-deket sama Nabi, bakal ada di bawah bendera Nabi, bakal dibangkitin bersama Nabi, bakal ditolong oleh Nabi. Boleh yakin, asal yakin kalau di hatimu punya cinta sama Nabi. Faman utiya kitabahu biyaminih, barang siapa orang yang menerima kitabnya dengan tangannya, berarti bukan cuma dipanggil sama idolanya. Di situ kita punya laporan amal mau dibalikin sama Allah, mau dikasihin sama Allah. Kita bakal lihat, Bu, selama hidup apa aja yang udah kita lakuin. Kita bakal lihat, Bu, selama hidup apa aja yang udah kita buat. Selama hidup apa aja yang udah kita perbuat, baik dari taat maupun maksiat. Makanya dia bilang, faman utiya kitabahu biyaminih, siapa yang kitabnya diserahkan kepada tangan kanannya, itu bukan sembarang orang yang bakal terima. Orang pilihan pastinya, orang yang dekat sama nabinya tentunya. Kalau dia nggak dekat sama nabinya gimana? Dikasih kitab dengan tangannya, dilanjutin sama Allah, faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Mereka akan kembali membaca kitabnya, dan ketahuilah bahwa yang akan kau baca tidak ada kezaliman sedikit pun di dalamnya. Allah tidak akan pernah luput mencatat dari semua kebaikan yang pernah kau perbuat, baik yang kau ingat bahkan sampai yang kau lupa sekalipun. Mungkin gak sengaja dulu pernah nolongin orang, mungkin gak sengaja dulu di tengah-tengah lagi panas-panasan begini, ada orang yang kelihatan haus, justru air yang kita punya kita sodorin ke dia, silahkan minum. Kelihatan ada orang-orang yang mungkin terlambat hadir, berdesak-desakan duduknya, berdiri tidak punya tempatnya. Mungkin kau lupa pernah menolongnya, mungkin kau lupa pernah mengulurkan bantuan untuknya. Tapi ingat, semua perbuatanmu Allah tidak akan pernah luput dalam mencatatnya. Malaikat yang diutus akan semua menulis semua perbuatan kita, baik yang baik maupun yang buruk, semua akan kau baca, semua akan kau lihat, dan tidak ada kezaliman sedikit pun dari yang Allah catat. Tapi Allah bilang selanjutnya, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa yang di dunianya Allah butakan mata hatinya, maka di akhirat pun dia akan dibutakan oleh Allah. Buta sama apa, Bu? Buta sama apa, Bu? Mungkin kita semua yang hadir di sini matanya ngelihat, matanya bisa memandang, tetapi yang maksud dibutakan oleh Allah, buta akan kebenaran. Diarahkan, ditunjukkan jalan benar, tapi justru dia merasa bahwa jalannya yang paling benar. Ditunjukkan jalannya Allah, jalannya Rasul, ditunjukin sunnahnya Rasul, ditunjukin yang dilarang oleh Rasul, tetapi seolah matanya hanya menganggap yang dia lihat yang benar, bukan yang Allah dan Rasulnya anggap benar. Buta di dunia, buta di akhirat. Buta kebenaran di dunia, buta kebenaran di akhirat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, takut kita dikasih buta sama Allah, takut kita dikasih Allah tutup mata batinnya,
Takut kita Allah nggak mau kasih pencerahan buat kita. Makanya coba kita telaah berapa banyak kajian maulid sudah kita datangi, berapa banyak kajian ilmu sudah kita hadiri. Tanya pencerahan apa yang kita dapat, kebenaran apa yang sudah kita perbuat, kebaikan apa yang sudah kita tambah, dan kemaksiatan mana yang sudah kita tinggalkan. Tanya berapa maulid yang kita datang, berapa kajian yang kita hadiri. Tanya sama diri, sudah berapa banyak cahaya merasuk di dalam diri ini. Kebenaran sudah kita ikuti dan kemaksiatan sudahkah kau tinggali? Tanya. Ibu, Nabi Daud lagi duduk. Tiba-tiba di tengah Nabi Daud duduk, Nabi Daud ngelihat ada cacing, ada ulat merah lagi lewat. Di dalam hatinya Nabi Daud berkata, kenapa Allah ciptain ulat? Untuk apa Allah ciptain cacing tanah ini? Apa sih gunanya cacing tanah ini? Maka subhanallah, Allah berikan izin cacing itu berbicara. Wahai Nabi Allah Daud, kau tanya alasan apa kenapa Allah ciptakan aku? Dijawab oleh cacing tanah itu, kau tahu wahai Daud, Allah memerintahkan kepadaku setiap harinya di waktu siang untuk membaca tasbih, wa tahlil, wa tahmid, wa takbir. Setiap hari katanya di waktu siang Allah perintahkan kepadaku untuk membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 1000 kali siang. Dan bila datang waktu malam, kata cacing tanah bilang, Allah perintahkan aku, Allah ilhamkan aku untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah perintahin aku untuk solawat kepada Nabi Muhammad. Baca solawat kepada Nabi dari setiap malam. Berapa? 1000 kali. Cacing tanah yang mungkin kita anggap tiada guna. Bahkan sekelas Nabi Daud pun pernah bertanya di hatinya, kenapa ada cacing tanah? Tapi ternyata Allah jawab, cacing tanah Allah cipta untuk beribadah kepadanya, untuk mengabdi kepadanya, untuk menghamba kepadanya, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir di waktu siang, bersolawat kepada junjungan Nabi Muhammad di waktu malam. Maka cacing tanah bertanya kepada Nabi Daud, kamu wahai Daud, kamu wahai Nabi Allah, apa yang sudah kau perbuat agar aku mendapat manfaat dari setiap ucapanmu? Nabi Daud begitu mendengar ucapan cacing tadi, tunduk merasa malu, kemudian bertaubat kepada Allah, menyesal akan pertanyaan yang datang di dalam hatinya, seolah menganggap remeh sebuah cacing tanah, dan mungkin merasa bahwa dirinya telah lebih benar, lebih baik daripada seekor cacing tanah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua para jemaah tetamu Rasulullah, kita yang hadir di sini berapa banyak seringkali kadang kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Jangan dari cacing, dari orang lain. Ibadah kita mungkin lebih baik daripada orang lain. Tingkah laku kita mungkin lebih baik daripada orang lain. Fokus kita salah, Bu. Yang harusnya jadi perhatian kita bukan tentang diri yang lebih baik, tapi apa yang sudah kau berikan kebaikan untuk orang lain. Kebaikan apa yang sudah kau beri untuk orang lain? Kata seorang ulama, ibu tahu nggak kenapa kita kalau masuk ke dalam rumah ketemu sama orang, kalimat yang harus diucap assalamualaikum? Sunnah Ustazah, bukan gitu doang. Masuk ke dalam rumah ketemu sama orang, assalamualaikum. Kata ulama bilang, ucapan salam itu kalau diartikan salam sejahtera, salam keselamatan, kan begitu kan? Begitu kita masuk di dalam satu komunitas, satu kelompok lagi ngumpul, rumah dengan isi penghuninya, kita masuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Artinya apa? Kata ulama, kamu yang masuk ke rumah itu, yang ketemu sama orang-orang di situ, artinya kamu sedang memberikan jaminan kepada mereka, hei kalian selamat dari apa? Dari keburukan aku. Selamat. Ente nggak bakalan aneh sakitin, tenang. Ente nggak bakal aneh lukain, tenang. Yang masuk datang bawa salam, berarti dia datang bawa kebaikan. Yang masuk datang bawa salam, berarti dia datang bawa keamanan. Ternyata begitu pulang salam juga. Kan gitu. Udah ketemu, kumpul, kita duluan Assalamualaikum. Terus kalau pulang salam ngapain? Nah, tadi masuk ketahuan. Kita berarti ngasih selamat, ngasih keamanan buat orang yang ada di dalam. Tapi kalau pulang, maka jawabannya kata ulama, begitu kau pulang kau ucap Assalamualaikum, maka itu berarti kau sedang menjamin semua orang yang baru kau temui selamat rahasianya, ceritanya, gosipnya, keburukannya dari lisanmu. Bisa nggak tuh kita belajar begitu? Begitu datang masuk ke orang, masuk ke dalam acara, masuk ke dalam arisan, masuk ke dalam perkumpulan, kita masuk bawa salam, kita masuk bawa keamanan, nggak akan kita nyakitin orang, nggak akan kita nyinggung perasaan orang, nggak bakal kita cemberutin orang. Tetapi bukan cuma di situ, begitu kita pulang, kita juga ngucapin salam, permisi, sampai ketemu, Assalamualaikum. Yang kau ucap salam berarti kau sedang memberikan jaminan kepada orang tersebut bahwa apapun yang kau dengar dari perkumpulan itu, apapun yang kau dapat dari perkumpulan itu, baik buruknya temanmu, aib cacatnya temanmu, jeleknya temanmu, rahasianya temanmu, semuanya aman ada di dirimu. Tenang, aneh gak bakal gosipin ente. Tenang, aneh gak bakal ngomongin ente. Tenang, aneh gak bakal ngejelekin aib ente. Tenang, aneh gak bakal sampein berita-berita ente. Bisa gak kita belajar begitu? Dari sebuah ucapan salam, itu bukan yang dilakukan sama Nabi Muhammad. Nabi ngajarin kata salim ila man ta'rif wa man la ta'rif. Kata Nabi, ucapin salam bagi orang yang kau kenal ataupun orang yang gak kenal sekalipun. Ngucap salam berarti ngucap bahwa dirimu akan menjaga mereka, akan melindungi mereka. Saat kau pergi, kau jamin keselamatan mereka. Bu, berapa banyak orang yang hadir? Acara kondangan, acara maulidan, acara arisan, bahkan pengajian, pulang dari pengajian, semua isinya yang buruk, yang jelek, kita ceritain ke orang yang gak datang. Kita sampein ke orang yang gak datang. Ada gak ya kira-kira yang pernah kayak gitu? Ada gak tuh kira-kira yang pernah kayak gitu? Yang nyaut yang belakang, yang nyaut yang di belakang. Kita pulang tahu-tahu berita, gimana acara yang tadi? Kacau. Kacau. Gimana acara tadi? Makanannya gak enak. Gimana acara tadi? Kalut. Gimana acara tadi? Gerah. Gimana acara tadi? Sempit. Gimana acara tadi? Ada si ini, ada berita apa? Ada berita apa? Kayaknya semua berita baik-baik, buruk, jelek, benar, semua pengennya dipindah. Padahal ibu ingat, datang ngucap salam, pulang bawa salam, berarti amanat. Yang kita lihat, yang kita dapat, yang kita dengar, kalau buruk ditelan, kalau baik dibagi, nasihat diberi, disebarluaskan kepada semua yang tidak hadir. Untuk apa? Buat kita jaga, jangan sampai ada dari umat Islam yang hatinya terluka karena kita. Ada umat Islam yang hatinya terluka gara-gara kita. Bu, demi Allah, guru saya berkata, setiap orang layak dapat surga
Tiap orang layak dapat ampunan Allah. Tiap orang layak dapat bersanding dengan Rasulullah, asalkan mereka tidak punya urusan dengan sesama makhluknya Allah. Ingat, asalkan gak punya urusan sama makhluknya Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dekat sama Nabi Muhammad itu penting. Ada di bawah bendera Nabi itu penting. Berada di dalam barisan Nabi itu penting. Sungguh dekat sama Nabi itu penting. Tapi masalahnya buat dekat sama Nabi itu mahal. Buat dekat sama Nabi itu kita harus jadi orang benar. Buat dekat sama Nabi itu kita harus taubat. Nggak peduli berapa banyak dosa, tapi yang diminta taubat, yang diminta berubah, yang diminta kepengen jadi orang benar, yang diminta pengen jadi orang baik. Itu kuncinya. Semuanya berhak, semuanya bisa. Yang punya dosa walaupun sebanyak buih di lautan sekalipun, Allah berkenan mengampuni semuanya. Rasulullah berkenan menutup mata dari semua kesalahan kita. Namun untuk siapa perkenan ampunan itu dan syafaat itu akan diberi? Untuk orang yang mau berubah, untuk orang yang mau taat, untuk orang yang mau jalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai hari ini sama-sama jangan pernah jadiin orang lain di dalam hati kita yang kita idolakan melebihi Nabi Muhammad. Jangan pernah kita taruh siapapun orang lain di dalam hati kita melebihi junjungan kita Nabi Muhammad. Jadiin idola kita cuman Nabi Muhammad. Jadiin kekasih kita cuman Nabi Muhammad. Ya Allah, ibu ingat-ingat lagi Allah bilang yauma nad'u kullu unas bi imamihim. Hari di mana Allah panggil semua orang, tapi dipanggilnya sesuai kloter dan kelompoknya. Dipanggil sesuai dengan orang-orang yang dia cinta. Dipanggil sesuai dengan pemimpin-pemimpin dari kloternya. Ibu, siapa dari kita yang mau kalau pemimpinnya bukan Nabi Muhammad? Siapa dari kita yang gak mau kalau Nabi Muhammad yang jadi pemimpinnya? Saya rasa kita semua sepakat di sini, kita mau Nabi Muhammad jadi pemimpin kita. Kita mau Nabi Muhammad yang bakal bawa kita. Kita mau Nabi Muhammad yang bakal nuntun kita. Kemana, Bu? Kemana? Surga? Bukan. Kita gak mau surga. Kita cuma mau dekat. Karena selama ini kita hidup, kita udah jauh dari Nabi. Selama ini kita hidup, kita gak bisa lihat Nabi. Selama ini kita hidup, kita gak ngerasain bisa duduk sama Nabi. Selama ini kita hidup, kita gak pernah dengar langsung suara Nabi. Maka kalau ditanya mau ngapain kita dekat sama Nabi, gak ada jawaban lagi. Cuman mau dekat aja. Cuman mau duduk aja. Cuman mau bersanding aja. Cuman mau gabung sama Nabi untuk nebus kita hidup di dunia tapi kita gak ada di zamannya Nabi. Bu, Rasulullah yang gak ada di zamannya diingat sama beliau. Di mana Nabi lagi duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba Nabi berseru, wa syaugah. Aduh, aku rindu banget, kata Nabi. Kata sahabat, kau rindu dengan siapa ya Rasul? Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Ditanya oleh para sahabat, anahnu ya Rasulullah, yang kau maksud itu kami? Bukan, kamu mah sahabat saya. Apa itu para nabi-nabi? Bukan, mereka mah nabi-nabinya Allah. Lalu siapa yang kau maksud? Yang kau bilang kau rindu kepada mereka itu? Dijawab, ishtaqtu ala akhwani umamun ja'a min ba'di yu'minuni walam yarani. Kata Nabi, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Mereka tidak pernah hidup sezaman denganku. Mereka tidak pernah langsung memandang wajahku. Mereka tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihatku secara langsung.
tetapi mereka itu beriman kepadaku walaupun tidak pernah hidup di masaku. Apa itu kita semua ya akhwat? Apa kita yang dimaksud dirindu sama Nabi itu? Apa kita yang dirindukan Nabi itu? Coba sama-sama kita cermin dengan diri kita sendiri. Modelan kayak begini dirindu sama Nabi. Modelan dengan segenap kekurangan kita yang begini, tapi Nabi rindu dengan kita semua yang seperti ini. Kalau memang ya Rasulullah kau rindu kepada kami, tumbuhkan lagi rasa rindu di hati kami untuk kami ingin terus mendekat kepada ajaran dan syariatmu ya Rasulullah. Kalau memang yang kau maksud, yang kau rindu itu kami ya Rasulullah, maka tolong bangkitkan rasa cinta di dalam hati kami ini agar kami bisa terus menjadi orang-orang yang meneladani setiap perintah dan ajaranmu wahai Rasul. Jika yang kau rindu adalah kami ya Rasulullah, maka jadikan kerinduan ini pun dapat membangkitkan rindu kami untuk berjumpa dengan wajahmu ya Rasulullah, untuk kami dapat mencium tanganmu ya Rasulullah, untuk kami dapat meminum telagamu ya Rasulullah, untuk kami bisa berada di barisanmu ya Rasulullah, untuk kami bisa menikmati indahnya surga bersama denganmu ya Rasulullah. Allahumma ya Allah, saksikan bahwa semua yang hadir di sini, bahwa mereka semua punya cinta kepada Nabi kami, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada kekasihmu ya Allah. Maka cinta kami yang sedikit ini mohon kiranya kau terima ya Allah. Cinta kami yang sedikit ini mohon kiranya kau tambah ya Allah. Cinta kami yang sedikit ini mohon kiranya kau bimbing tuntun kami untuk menjadi pengikut setianya ya Allah. Allahumma ya Allah, kau berikan kami nikmat Nabi Muhammad, kau jadikan kami umat Nabi Muhammad. Maka jangan ambil nikmat ini sampai ajal datang menjemput kami ya Allah. Jangan ambil nikmat ini sampai nyawa kau ambil dari badan kami ya Allah. Jadikan nyawa kami semua kami dedikasikan untuk kekasih kami Rasulullah. Ya Allah, pelihara iman di hati kami. Ya Allah, pelihara Islam dalam diri kami. Ya Allah, jadikan iman dan Islam menuntun kami sampai akhir hayat kami. Ya Allah, matikan kami di atas kalimat tauhid. Ya Allah, matikan kami di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sungguh Nabi Muhammad pemimpin kami, sungguh Nabi Muhammad idolanya kami, sungguh Nabi Muhammad adalah panutan kami. Ya Allah, jadikan kami para pecinta sejati. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Ya Rasulullah, ulurkan tanganmu untuk kami. Ya Rasulullah, ulurkan tanganmu untuk kami. Ya Rasulullah, ulurkan tanganmu untuk kami. Jika tanpa uluran tanganmu sungguh kami tenggelam di dalam lautan maksiat yang kami buat. Ya Rasulullah, ulurkan tanganmu untuk kami. Sungguh jika bukan syafaatmu kami akan berada masuk dalam jurang neraka yang paling dalam. Ya Rasulullah, jika bukan uluran tanganmu untuk kami, sungguh kami akan tersesat berada di jalan kemaksiatan, di jalan kebatilan. Ya Rasulullah, ulurkan tanganmu untuk kami. Sungguh kami manusia yang penuh dengan dosa. Sungguh kami manusia yang penuh dengan nista. Sungguh kami manusia yang penuh dengan khilaf. Sungguh kami manusia yang penuh dengan dosa dan salah. Maka mohon ya Rasulullah, ulurkan tanganmu untuk kami. Tarik kami di saat kami butuh syafaatmu ya Rasulullah. Tarik kami di saat kami menyeleweng dari ajaranmu ya Rasulullah. Tarik kami di saat kami
kami bermaksiat kepadamu ya Rasulullah. Allahumma ya Allah, dengan berkumpulnya kami di tempat yang mulia ini, berkat kemuliaan sahibul magam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas, ya Rabb berkahi kami semua dengan keagungan kedudukan wali-walinya Allah, kedudukan para kekasihnya Allah. Mudah-mudahan keberkahan beliau mengalir semua untuk kita ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, pulang kami dari tempat ini, kau berikan kami syafaat Nabi kami. Ya Rabb, pulang kami dari tempat ini, kau anugerahkan cinta di dalam hati kami untuk Nabi kami. Ya Rabb, kau pulangkan kami dari tempat ini, kau telah ijabah semua doa-doa kami. Amin ya Rabbal Alamin.